Pada tahun 2008, NASA memiliki pertanyaan yang menarik. Bagaimana laba-laba membuat jaring dalam gravitasi nol? Karena itu mereka mengirim 2 ekor laba-laba ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Laba-laba pertama adalah partisipan utama, sedangkan laba-laba kedua menjadi cadangan seandainya laba-laba pertama tidak mampu bertahan hidup. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencana. Si laba-laba cadangan lolos dari kandangnya dan mengunjungi rekannya, sehingga terjadi sedikit kekacauan. Jaring yang mereka buat menjadi kusut dan saling tersangkut. Seolah itu belum cukup, lalat yang seharusnya menjadi makanan laba-laba justru berkembang biak lebih cepat dari yang diperkirakan. Larva mereka keluar dari wadahnya dan menutupi jendela depan ruangan. Seiring waktu, laba-laba sepenuhnya tersembunyi di balik larva. Meskipun percobaan awal ini tidak berjalan sukses, salah satu peneliti yang terlibat dalam perencanaan percobaan laba-laba ini masih penasaran. Pada tahun 2011, dia mendapat kesempatan lagi untuk mengulangi eksperimen yang sama. Kali ini dia meminta bantuan dari peneliti lain. Mereka memutuskan untuk mengirim spesies laba-laba yang berbeda keluar angkasa dan menyiapkan 4 ekor laba-laba, 2 di ISS dan 2 di bumi, agar hasilnya bisa dibandingkan. Tujuannya adalah untuk mengekspos laba-laba pada kondisi gravitasi yang berbeda-beda dan mengamati perilakunya. Akan tetapi, ada hal tidak terduga lain yang terjadi. Awalnya, mereka mengira ada 4 laba-laba betina, tapi ternyata 2 di antaranya jantan. Menentukan jenis kelamin laba-laba muda memang sulit, tapi untungnya, seekor laba-laba jantan sudah dikirim keluar angkasa, sedangkan seekor laba-laba jantan lainnya masih di bumi, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang berharga. Percobaan kedua terbukti berhasil. Laba-laba itu aktif. Mereka membuat dan membongkar jaring, dan bahkan tanpa bantuan gravitasi, mereka membuat jaring baru. 3 kamera menangkap ribuan gambar yang menunjukkan kerja keras mereka dalam membuat jaring. Menariknya, laba-laba tampaknya membuat jaring yang jauh lebih simetris di luar angkasa daripada di bumi. Titik pusat jaring lebih dekat ke tengah. Dan yang mengejutkan, posisi kepala laba-laba tidak selalu di bawah, seperti yang biasa dilakukan di bumi. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang menjadi pembeda, yaitu cahaya. Saat laba-laba di ISS memiliki sumber cahaya, mereka membentuk jaring asimetris, mirip seperti di bumi. Cahaya memainkan peran penting dalam menentukan orientasi laba-laba di luar angkasa. Lampu-lampu di ruangan itu dipasang di bagian atas. Jika lampu diposisikan berbeda, misalnya di samping, akan sangat sulit untuk mengamati efek cahaya terhadap simetrisnya jaring pada gravitasi nol. Ketika lampu dimatikan, laba-laba hinggap dengan orientasi tidak menentu pada jaringnya. Tapi saat lampu menyala, mereka menghadap ke arah berlawanan dengan sumber cahaya yang berarti ke arah bawah. Oleh karena itu, dengan tidak adanya gravitasi, cahaya membantu mereka berorientasi. Penemuan ini tidak terduga, karena laba-laba biasanya mampu membuat jaring dalam gelap dan menangkap mangsa secara efektif meskipun tanpa cahaya. Jaring laba-laba itu sendiri merupakan sesuatu yang keren dimanapun tempatnya. Seolah-olah laba-laba memiliki pabrik produksi sutra kecil di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh laba-laba, benang disimpan dalam bentuk cairan yang sangat pekat. Dan laba-laba taman biasa bisa menghasilkan hingga 7 jenis sutra yang berbeda, masing-masing dengan kombinasi protein yang unik. Setiap jenis sutra memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, satu jenis benang membuat jaring menjadi lebih elastis, yang berarti jaring meredam benturan saat serangga menabraknya. Jenis sutra lainnya membuat benang menjadi fleksibel dan kuat, sehingga lebih sulit untuk putus. Beberapa protein yang ada di dalam sutra melindunginya dari bakteri dan jamur berbahaya, sehingga jaring dapat bertahan lebih lama. Protein ini juga menjaga sutra tetap lembab agar tidak mengering. Wow! Bayangkan memiliki rumah di mana kita tidak perlu membeli apapun untuk merawatnya. Sutra laba-laba lebih ringan daripada katun dan sangat tipis, hingga 1000 kali lebih tipis dari rambut manusia, tapi juga sangat kuat. Itu juga pasti karena laba-laba mengandalkannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik untuk memangsa serangga yang berkeliaran atau bertahan dari hujan deras dan angin kencang. Tapi kamu pasti tidak menyangka sutranya lebih kuat dari baja, kan? Tentu saja, kita tidak akan menemukan baja setipis itu. Tapi jika bisa menemukan sesuatu yang berat yang mirip dengan sutra laba-laba, kamu akan mendapati kekuatannya sama persis saat ditarik atau diregangkan.
Bahkan, sutra laba-laba 5 kali lebih kuat dibandingkan baja dengan ketebalan yang sama. Sutra laba-laba juga sangat lentur, mampu meregang hingga 4 kali lipat dari panjang aslinya tanpa putus. Ditambah lagi, sutra laba-laba tetap kuat bahkan dalam suhu beku di bawah minus 40 derajat Celcius. Jenis laba-laba yang paling umum adalah laba-laba penenun orb weaver. Mereka ahli dalam membuat jaring yang sering kita lihat di area terbuka. Disitulah mereka punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan makan siang lezat. Tapi karena memilih tempat terbuka, jaring mereka lebih rentan terhadap kerusakan. Itulah kenapa laba-laba ini punya kebiasaan menarik, yaitu sering memperbarui seluruh jaringnya setiap hari, meskipun kondisi jaringnya masih bagus. Seandainya saja aku sama rajinnya dalam merawat kamar tidurku. Laba-laba ini melakukannya karena ingin bersiap-siap menghadapi malam hari, saat mereka dengan sabar menunggu calon mangsanya terjebak dalam perangkap yang telah dibuat dengan rapi. Awalnya, ini mungkin tampak seperti membuang-buang waktu. Pasalnya, mereka perlu mengeluarkan banyak protein untuk menghasilkan sutra yang membentuk jaring mereka. Tapi meskipun laba-laba orb weaver tidak menangkap mangsa sepanjang malam, dia biasanya cukup punya protein sutra untuk membongkar jaring lama dan membuat jaring baru untuk malam berikutnya. Saat membongkar jaring yang lama, laba-laba pun mengonsumsi sutranya dan dengan melakukan itu, ia mendaur ulang protein yang dikandungnya. Kalau pernah mengamati laba-laba di jaringnya, kamu pasti menyadari betapa ia sangat peka terhadap getaran sekecil apapun. Ternyata, sutra laba-laba bisa disesuaikan dengan frekuensi suara yang berbeda, tidak seperti bahan lainnya. Ketika laba-laba membentuk jaringnya, ia tidak hanya merajut benangnya dan membiarkannya begitu saja. Laba-laba menyesuaikan serat sutranya dengan mengubah tingkat kekencangan serta sambungan antar benangnya. Dengan begini, jaring yang dihasilkan dapat bergetar atau mengeluarkan berbagai jenis suara. Laba-laba ini seperti musisi yang sedang menyetem gitarnya. Laba-laba penenun renda berkaki bulu ini disebut garden center spider karena kebanyakan menyukai lingkungan rumah kaca yang lembab. Laba-laba ini memiliki cara yang unik untuk menangkap serangga. Alih-alih membuat jaring lengket seperti laba-laba lainnya, laba-laba ini menggunakan listrik. Laba-laba ini menghasilkan sutra yang sangat tipis, hampir dalam skala nano. Dan pada kaki belakangnya, laba-laba ini memiliki bulu-bulu khusus yang berfungsi sebagai sisir kecil. Saat serat benang keluar dari tubuhnya, ia menggunakan bulu-bulu ini untuk menyisir dan mengaturnya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Proses ini menghasilkan muatan listrik. Benang sutra itu kini bermuatan listrik, sehingga menyatu membentuk gulungan kecil menyerupai bola-bola wol lembut. Bola-bola kecil bermuatan listrik ini merupakan cara bagus untuk menjebak serangga yang berkeliaran. Ketika mangsa yang tidak sadar menyentuhnya, muatan listrik menyebabkan benang-benang itu menempel pada tubuhnya, sehingga hampir mustahil untuk melepaskan diri. Laba-laba kulit pohon Darwin betina membuat sarang raksasa yang dapat membentang di atas sungai dan danau, yang berarti bisa mencapai lebih dari 24 meter. Ternyata, jaring yang sangat besar itu hanyalah bagian dari rencana genius untuk menangkap mangsanya. Jaring sangat kuat yang melintang di atas air seperti jembatan dapat menangkap serangga besar yang terbang di permukaan air seperti capung. Dan ini merupakan proyek menakjubkan yang butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Tambatan khusus ini melintasi atas sungai dan mengaitkan jaring dengan kuat ke masing-masing tepian sungai. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini. Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi,
Di kejauhan kan ada bola ledakan besar alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek antigravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill.
atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi, tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana, karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum. Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi keluar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi manusia boleh bermimpi, bukan? Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama, bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian, getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan.
Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari.
Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus. Ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah seperti lingkaran-lingkaran di atas air. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif. Masalahnya, lubang hitam tidak selalu melahap objek-objek angkasa sampai habis. Terkadang mereka memuntahkannya dan hal ini menyebabkan getaran gas yang bisa kita ubah menjadi rekaman audio. Yang menarik, osilasi setiap gelombang tersebut berlangsung selama 10 juta tahun. Kamu mendengarkan rekaman yang sangat dipercepat. Para ilmuwan sudah mengurangi jeda antar osilasi sekitar 144 kuadriliun kali. Yuk kita dengerin. Ini mungkin suara paling menyeramkan dari semuanya. Tidak terlalu keras atau bising, tapi ada sesuatu yang mencekam dan meresahkan. Demikianlah suara-suara luar angkasa paling menakutkan yang berhasil ditangkap NASA. Sejujurnya, sebagian besar dari suara-suara itu terdengar menyeramkan karena merupakan gelombang radio. Tapi seru juga ya kalau sesekali kita merasakan ngeri. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air, dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Enggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1 juta tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang.
Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Massanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya.
Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Nggak deng. Faktanya, ruang angkasa itu luas dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa, lihat saja tabrakan 2 galaksi. Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi. Dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi. Inilah masa depan kita. Yap, manusia sudah berhasil menduduki Mars dan bulan. Masalah kelebihan populasi dan kelaparan di bumi sudah terpecahkan. Tapi nggak lama lagi, ancaman baru membayangi planet kita. Planet-planet kita dan juga bulan. Begini, para ilmuwan telah menemukan bahwa dalam 150 tahun, matahari akan meledak dan menghancurkan seluruh tata surya. Ya ampun, kita punya cukup waktu untuk membangun armada pesawat antariksa besar dan mengevakuasi semua orang. Tapi waktu ini nggak cukup untuk menciptakan lompatan antariksa kayak di film fiksi ilmiah. Sudah lama kita tidak menemukan planet baru yang mungkin layak huni, dan planet terdekat yang ada, jaraknya beberapa juta tahun perjalanan. Nggak ada pilihan lain.
manusia dievakuasi ke pesawat antariksa raksasa dan perjalanan super panjang pun dimulai. Beberapa dekade telah berlalu, kita meninggalkan tata surya dan melihat matahari kita meledak. Terjadi ledakan besar, lalu hening, nggak ada lagi cahaya. Cuma bintang-bintang kecil jauh dan kedalaman antariksa yang pekat dan tak terbatas. Semua pesawat berada dalam mode autopilot yang sama dan nggak akan keluar jalur apapun yang terjadi. Meski semua orang di dalam yang menghilang, pesawat itu akan tetap sampai ke tujuannya. Jadi, sisi baiknya, manusia akan bertahan selama jutaan tahun lagi. Sisi negatifnya, karena waktu yang dihabiskan untuk transportasi antariksa ini, kita bakal kelihatan berbeda, jauh berbeda. Pesawat yang tiba di planet baru akan dipenuhi biomasa berdenyut tak berbentuk yang duduk di dalam exoskeleton logam. Begini prosesnya. Tulang di luar angkasa makin melemah, begitu juga otot. Karena tidak ada gravitasi, tubuhmu tidak mengalami tekanan apapun untuk membuatnya tetap berfungsi normal. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) melakukan banyak olahraga agar otot mereka tidak melemah. Oke, kembali ke cerita tadi. Ada pusat kebugaran dan mesin spesial yang meniru gravitasi di setiap alat transportasi antariksa. Tapi untuk menghemat energi, alat ini cuma dinyalakan beberapa jam per hari. Sayangnya, mau seberapa keras pun kita berolahraga, di luar angkasa itu nggak bakal cukup. Setelah 100 tahun pertama, tulang manusia menjadi sangat rapuh, sehingga apapun yang bersifat fisik bisa menyebabkan cedera. 100 tahun berikutnya, orang-orang kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan dua kaki, tapi itu bukan cuma karena tulang yang lemah. Setelah bertahun-tahun dalam gravitasi nol, tubuh manusia berubah banyak. Ada satu masalah besar, orang-orang kehilangan keseimbangan. Kalau berusaha berdiri, kamu akan jatuh begitu saja. Kapten pesawat membongkar mesin gravitasi. Toh sudah tidak berfungsi. Semua peralatan olahraga di sana pun sudah dibongkar sejak lama dan digunakan sebagai suku cadang pesawat. Kurangnya gravitasi bukan cuma membuat manusia lebih lemah, tapi juga lebih tinggi. Tulang belakang butuh gravitasi agar tetap stabil. Dan kini, semua cakram tulang punggung sudah meregang. Manusia mulai kelihatan mirip mainan tiup. Semua orang diberikan lengan dan kaki mekanis yang harus dipakai untuk beraktivitas. Merawat mesin, membersihkan kamar, membuang sampah keluar angkasa, mengangkat barang apapun, semuanya harus dilakukan dengan lengan dan kaki mekanis ini. Waktu berlalu dan orang-orang menjadi makin tidak berdaya. Untungnya, setelan mekanik ini terus membaik. Sejak matahari hancur, mata manusia pun mengalami kesulitan. Di dalam pesawat, matahari diganti dengan cahaya buatan khusus yang juga mengeluarkan vitamin D. Karena secara keseluruhan cahaya jadi jauh lebih sedikit, pupil kita menjadi lebih lebar. Kemudian, setelah beberapa abad, penglihatan mulai memburuk. Tapi masalah ini dipecahkan dengan teknologi. Ada lensa buatan yang memperbesar cahaya dan mencegah manusia menjadi buta total. Pesawat didesinfeksi setiap hari untuk menghentikan bakteri dan mikrob berkembang biak. Tapi dengan begitu, sistem kekebalan manusia juga tidak perlu melawan penyakit apapun. Manusia pun lantas tidak bisa melawan apa-apa. Bahkan pilek biasa saja bisa berakibat fatal. Untuk sekarang, semua aman-aman aja, nggak ada kuman atau apapun di dalam pesawat. Tapi apa yang akan terjadi nanti di perjalanan? Di pesawat, jutaan tanaman tumbuh di rumah kaca khusus dengan air dan sinar ultraviolet. Tanaman ini menghasilkan oksigen dan menyebarkannya ke seluruh kapal. Tentu saja, oksigen yang ada nggak cukup untuk menyuplai jutaan orang, tapi setidaknya membantu untuk mengingat planet yang pernah kita tempati. Setelah berabad-abad hidup di pesawat antariksa, manusia telah beradaptasi dengan kondisi baru ini dan hampir berhenti bernapas. Paru-paru hampir hilang total dan manusia mengembangkan cara lain untuk mendapatkan oksigen dari air misalnya, atau tangki oksigen cair, dan lain-lain. Kita berubah jadi spesies baru. Tapi ada sisi positifnya. Rekayasa genetika berkembang setiap tahunnya. Setelan pendukung kehidupan lengkap diciptakan. Perangkat ini membantu gerakan, kekuatan, kecepatan, penglihatan, pendengaran, dan bahkan suara kita. Suara kita sekarang jadi makin lemah sampai-sampai cuma bisa berbisik. Untungnya, setelan ini punya mikrofon dan speaker internal. Nggak ada lagi makanan, cuma ada cairan yang dibuat khusus. Setelah sekian lama berada di luar angkasa, perut manusia nggak lagi bisa mencerna apapun. Mau segenggam kacang atau sekeping biskuit, lupain deh. Awalnya, makanan luar angkasa khusus punya banyak cita rasa, tapi seiring waktu, orang-orang lupa kayak apa rasa makanan-makanan ini.
Akhirnya, perasa pun tidak ditambahkan lagi. Dan karena makanan baru yang hambar ini, reseptor lidah berhenti bekerja. Tak lama, manusia kehilangan semua indera perasa. Bagi sebagian orang, hidup ini tak tertahankan. Tapi mereka punya pilihan. Mereka bisa masuk ke kapsul kriogenik selama jutaan tahun. Lalu, mereka hanya perlu menunggu pencairan cepat saat pesawat akhirnya tiba. Tapi dibekukan selama itu sangatlah berisiko. Tak ada jaminan bahwa pesawat ini nggak akan menabrak meteorit besar atau objek lain yang lebih buruk. Orang-orang mulai mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mengunggah akal mereka ke komputer pusat. Ini lebih aman dan nggak butuh banyak daya. Dan saat bangun, kamu bisa mendownload pikiranmu ke setelan manusia baru yang sudah dimodifikasi. Beberapa orang memutuskan untuk tetap terjaga dan menjalani kehidupan yang normal. Ribuan tahun berlalu, lalu jutaan. Manusia kelihatan sangat berbeda sekarang. Semua anggota badan kita sekarang buatan dan exoskeleton yang kita pakai dikendalikan oleh kekuatan pikiran. Dengan berlalunya tiap milenium, lengan, leher, kaki, dan tulang belakang semuanya makin kecil. Tulang rapuh perlahan larut dan hilang. Mata, hidung, dan mulut menghilang. Otak tidak lagi dilindungi tengkorak, hanya dibalut oleh kulit lembut. Hanya akal kita yang tersisa. Saat ini, manusia adalah robot kuat berteknologi tinggi yang diperintahkan oleh kantong kecil berdenyut berisi otak. Sudah sekian juta tahun sejak manusia meninggalkan bumi, semua penghuni pesawat sudah lupa bahwa spesies mereka lahir di planet bergravitasi. Sejarah kehidupan bumi sudah menjadi mitos, legenda kuno. Kebanyakan orang percaya pesawat ini adalah rumah mereka sejak dulu. Itu sebabnya saat manusia akhirnya sampai di tujuan, nggak ada yang termotivasi untuk turun dan berjalan-jalan. Kehidupan di planet baru yang tak dikenal ini terasa merepotkan dengan pakaian luar angkasa, gravitasi, udara, bakteri, kuman. Butuh beberapa ribu tahun evolusi lagi agar umat manusia terbiasa dengan kondisi baru ini. Untungnya, manusia punya senjata rahasia, teknologi. Saat ini semua manusia sudah di-download dari komputer pusat ke setelan robot baru. Manusia menghadapi pilihan, turun dari kapal dan menjadikan planet ini rumah baru mereka atau tinggal dan tetap di kapal. Mereka yang tinggal di kapal berangkat keluar angkasa lagi untuk menjelajahi galaksi dan mencari dunia baru. Orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di planet baru harus beradaptasi dengan kondisi baru. Situasi di sana sangat berbeda dari bumi. Kepadatan udaranya berbeda, pola cuacanya berbeda, dan ada unsur kimia baru yang aneh. Perlu jutaan tahun lagi sebelum robot otak berubah bentuk. Suatu hari, keturunan manusia jauh ini akan ingin meneliti asal-usul mereka. Mereka akan menciptakan pesawat yang bisa melompati ruang dan waktu. Penelitian akan membawa mereka kembali ke masa lalu yang jauh, ke planet bumi yang kecil, ke masa sekarang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi bayangkan kalau besok ada yang mendarat di halaman belakangmu dan mereka adalah keturunanmu dari masa depan. Orang-orang yang tinggal di pesawat mungkin akan menemukan planet baru dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tubuh mereka akan berubah dan beradaptasi juga. Jadi, dalam miliaran tahun, alam semesta akan dihuni oleh berbagai makhluk menakjubkan yang semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua dulunya adalah manusia.